Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda minal qawli wal 'amal wan niyyah wal huda innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Para bapak, kaum muslimin, warga Dukhan rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua jenis nikmat. Ada dua jenis nikmat yang kebanyakan manusia dalam menyikapi dua nikmat tersebut banyak yang rugi. Apa dua nikmat tersebut? Pertama, nikmat sehat. Kedua, nikmat lapang. Pertama, nikmat apa? Sehat. Dua, nikmat lapang. Tadi oleh MC disebutkan, kita bersyukur kepada Allah, di antaranya nikmatnya adalah nikmat iman, Islam, sehat dan lapang. Disebut oleh beliau. Karena apa? Dengan dua nikmat itu, kalau kita diberi dua nikmat itu, sebenarnya kita dikasih oleh Allah kesempatan untuk meraih dan meraup sebanyak-banyaknya kesempatan untuk taat kepada Allah dan meraih pahalanya sebanyak-banyaknya dengan sehat dan lapang tersebut. Karena kondisi manusia itu begini, ada yang dikasih sehat, ya, badannya sehat tapi waktunya nggak ada, sibuk dengan pekerjaannya. Badannya sehat, nggak ada masalah, tapi dia untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, jangankan untuk ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang wajib pun ada kalanya karena kesibukannya dengan pekerjaannya atau mencari nafkahnya, ada kalanya ibadah-ibadah yang wajib pun, sholat 5 waktu pun kadang-kadang tertunda-tunda dan terakhir-akhir. Ini kondisi yang pertama, sehat tapi waktunya nggak lapang, sempit. Kondisi yang kedua, ada manusia itu karakternya dikasih oleh Allah kelapangan waktu, ya, tapi dia tidak sehat, artinya sakit-sakitan. Waktunya dia lapang. Karena apa? Mungkin dia tidak butuh lagi bekerja keras untuk mencari nafkah, ya. Untuk kebutuhan diri dan keluarganya sudah tercukupi, tercover, bahkan berlebih karena hartanya berlimpah misalkan. Tetapi ada yang hilang dari dia, yaitu nikmat sehat. Sama orang seperti ini pun tidak leluasa untuk beribadah kepada Allah, baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ada keterbatasan. Jangankan orang-orang yang lapang, yang kaya raya, yang super itu, misalkan ada orang dikasih kecukupan rezeki tapi sedang diuji dengan sakit, ya. Kita saja misalkan lah, jangan jauh-jauh, ya, waktu lapang ada, ya, tapi ternyata badan sedang tidak fit, sedang tidak sehat, sehingga untuk melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu pun kadang kita tidak maksimal dan sesempurna ketika sedang sehat. Kalau lagi flu atau bersin, boro-boro mungkin bisa husu, ya, pingin cepat-cepat selesai aja sholat seperti itu, ya. Atau kaki sedang sakit, ya, susah sujud misalkan, susah berdiri, sudah susah duduk, itu kadang-kadang mengganggu kenyamanan dan kenikmatan beribadah. Maka ketika Allah memberikan anugerah kepada kita dua nikmat ini, ya, setelah tentu nikmat iman dan Islam, ya,
Karena percuma kalau orang dikasih sehat nikmat, sehat badan dan lapang waktu, banyak rezeki, tapi tanpa iman dan Islam, maka justru kesehatan dan rezekinya akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah yang justru memperberat siksaannya kelak di akhirat. Kita berbicara tentang orang-orang mukmin yang dikasih nikmat iman, Islam plus sehat dan lapang waktu. Nah, kata Rasulullah SAW, banyak katsirum minan nas, kebanyakan manusia, khususnya lagi orang-orang yang beriman, yang tidak bisa memaksimalkan dua nikmat ini. Padahal badannya sehat, waktunya lapang, tapi dia tidak digunakan untuk mengumpulkan bekal-bekal pundi-pundi amal-amal soleh, ya. Entah dengan sholat-sholat sunnah, ataukah dengan membaca Al-Quran, atau dengan zikrullah, atau dengan bersedekah, atau dengan mengunjungi teman, atau dengan hadir di majelis taklim, di kajian-kajian ilmu. Tidak hadir, padahal badannya sehat, waktunya ada. Dia lebih memilih diam di rumah dengan handphonenya misalkan. Maka kata Rasulullah SAW, ini orang yang rugi karena tidak bisa memaksimalkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini bagian daripada pengisian waktu kita, ya, dalam bagian-bagian episode kehidupan kita, mengisi waktu umur kita dengan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, kajian malam Jumat seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kajian atau mengajak jamaah sekalian untuk mentadaburi ayat Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15, ya. Jadi bisa bapak-bapak bisa membuka Al-Qur'annya, kalau bisa ini supaya lebih mengikuti, ya. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Kebetulan ini ayat ini tadi dibacakan oleh imam masjid yang di sana, di masjid besar itu di luar kompon, Syekh Ala dari Mesir itu, ya. Sudah ketemu ayatnya? Surat Al-Ahqaf ayat 15. Nomor surat berapa, Pak? Nomor suratnya apa? 45 ya? Bentar, nomor surat 46? 46 ya. Nomor surat 46. Nomor surat 46 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
wa wassaynal insana, dan telah kami wasiatkan kepada manusia. Yang mewasiatkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan wasiat kepada manusia. Apa isi wasiatnya Allah kepada manusia, termasuk kepada kita ini? Biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya, ihsanan, agar dia berbuat baik kepada keduanya. Kemudian ayat ini lebih merinci kepada peran ibu ya, dibandingkan kepada peran ayah. Hamalathu ummuh, ibunya telah mengandung dia. Hamalathu ummuh, ibunya telah mengandung dia. Di dalam kandungannya, kurha, dengan kepayahan. Rata-rata ibu mengandung dengan kepayahan. Wa wada'athu kurha, kemudian ibunya itu melahirkan dia, termasuk kita ini, ke alam dunia, kurha, juga dengan kepayahan ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan manusia itu dikandung di dalam perut ibunya plus ditambah masa penyusuannya sampai disapihnya, itu 30 syahra, 30 bulan. 30 bulan ini berarti berapa tahun, Pak? 2 tahun plus 6 bulan ya. 2 tahun plus 6 bulan. Hatta idza balagha, ketika telah sampai ya manusia ini lahir ke alam dunia menjadi bayi, kemudian beranjak anak-anak, remaja, dewasa, balagha asyuddah, dia sampai pada puncak usia kematangannya. Di sini para ulama menyebutkan arba'in sanah, 40 tahun. Sebagaimana ayat di depan menjelaskan. Wa balagha arba'ina sanah, kemudian dia sampai pada usia 40 tahun. Yang dimaksud 40 tahun di sini bukan 40 tahun Masehi, tapi 40 tahun Hijriyah. Qala, dia berdoa. Makanya para ulama mengatakan ini doa termasuk doa yang sangat dianjurkan dibaca oleh orang-orang yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas. Dan ini fadilah doa ini luar biasa, di bawahnya dijelaskan. Rabbi, wahai Tuhanku. Ya. Ketika Allah berbicara dengan Rabb, ya, ada kalanya doa itu diawali dengan Rabbi atau Rabbana. Ada kalanya doa diawali dengan Allahumma. Apa bedanya Allahumma dengan Rabbana? Kalau Allahumma itu dia lebih menekankan pada uluhiyah, ketuhanan. Kalau Rabbana dia lebih menekankan kepada tarbiyah atau pemeliharaan ya. Bahwa ketika kita mengucapkan Rabbi atau Rabbana ya, saat kita berdoa dengan mengucapkan kata Rabbana atina, nah kita mesti memahami apa arti makna kandungan dari Rabbana. Atau dengan Rabbi auzi'ni, seperti pada ayat ini, apa kandungan daripada kata Rabbi. Jemaah sekalian, Rabbi itu kata para ulama memiliki beberapa arti. Yang pertama Al-Khaliq ya. Ketika kita mengucapkan Rabbi, wahai Tuhanku, atau Rabbana, wahai Tuhan kami, maka resapi maknanya sebagai pertama Al-Khaliq, wahai pencipta kami, atau wahai penciptaku. Wa raziqi, dan wahai Allah yang memberikan rizki kepadaku atau kepada kami. Dan wahai Allah yang menjaga kami dan mengurus kami. Jadi meresapi satu kata Rabbi atau Rabbana itu sangat dalam. Menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah yang memberi rizki kepada kita, bahwa Allah yang selalu menjaga kita,
dan bahkan Allah lah yang mengurus kita hakikatnya, bukan orang tua kita. Auzi'ni, berilah aku ilham, ilhamkan kepadaku, an ashkura, agar aku bisa mensyukuri, ni'mataka, nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan nikmat itu kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihah, dan berilah aku ilham, taufik untuk bisa beramal soleh. Karena hakikatnya kita nggak mampu, nggak bisa beramal soleh seringan apapun amal soleh itu kalau tidak ada taufik dan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tardahu, yang engkau ridho dengan amal soleh tersebut, yang engkau terima, ya. Karena tidak semua amal soleh itu diterima. Bisa jadi ditolak karena riya, bisa jadi ditolak karena banyak kekurangan-kekurangannya, syarat rukun yang tidak sempurna atau yang tertinggal. Tetapi ketika diucapkan tardahu, yang engkau ridhoi, artinya yang engkau terima. Wa aslih li, dan solehkanlah bagiku, fi dzurriyyati, dalam keturunanku, ya, anak-anakku dan cucu-cucuku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ulaika, nah orang-orang seperti itu, ya, orang-orang yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan sekaligus dia selalu membaca doa ini, alladzina nataqabbalu anhum, adalah orang-orang yang akan kami terima dari mereka, ahsana ma amilu, dari amal-amal soleh yang mereka lakukan. Jadi doa ini bisa menjadi jalan diterimanya amal-amal soleh kita. Wa natajawazu an sayyi'atihim, dan akan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa doa ini bisa berfadilah, memiliki keutamaan, bisa mengampuni kesalahan-kesalahannya? Karena pada konten atau isi doa tersebut ada kalimat taubat. Inni tubtu ilaika, aku sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Fi ashabil jannah, dalam golongan ahlul jannah. Wa'das sidq, inilah janji yang benar. Masya Allah, ketika Allah berjanji sudah pasti. Janji Allah lebih pasti daripada terbit matahari di sebelah timur. Karena kalau matahari tidak selamanya akan terbit di sebelah timur, karena suatu hari akan terbit di sebelah barat. Janji Allah sudah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Apalagi ini diikuti dengan as-sidqi, disifati dengan janji yang benar. Alladzi kanu yu'adun, yang telah dijanjikan kepada mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita, ya, dalam hidup ini memiliki atau melewati beberapa fase kehidupan. Masa kecil, di mana kita belum ada kewajiban taklif ibadah. Kemudian masa balik ketika kita mulai terkena taklif ibadah, ya. Ditandai dengan misalkan dengan ihtilam, ya, dengan mimpi basah. Kalau nggak mimpi basah, misalkan laki-laki sampai pada usia 15 tahun. Nah, dari mulai sana maka dimulai dicatatkan amal-amal kita. Kalau amal baik akan dicatat sebagai pahala oleh malaikat sebelah kanan kita, amal buruk akan dicatat sebagai dosa oleh malaikat sebelah kiri kita. Dan nanti semua catatan malaikat ini di hari kiamat akan dihamparkan di depan kita. Lalu akan dikatakan kepada kita, Iqra kitabak, bacalah buku catatanmu. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, cukuplah bagi kamu yang menjadi saksi.
kemudian masuk pada usia dewasa, menikah, kemudian pada usia 40 tahun. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalam Islam angka 40 itu angka yang istimewa, angka yang istimewa, selain angka 7 juga, tapi kita nggak akan membahas angka 7. Angka 40 misalkan dalam Islam, kita sebagaimana dalam ayat ini ya, bahwa angka 40 disebut sebagai balagha asyuddah, puncaknya seseorang atau manusia mencapai puncak kedewasaan dan kematangan, baik secara fisik maupun secara akal pikirannya. Makanya ghalibul anbiya, kebanyakan para nabi itu mendapatkan atau turun wahyu kepada mereka pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW pun menerima wahyu pertama di Gua Hira pada usia 40 tahun. Kalau lihat wajah-wajahnya ini kebanyakannya udah 40 tahun ke atas kayaknya nih ya. 40 tahun ke atas nih. Nggak ada yang 40 tahun ke bawah, ada ya nggak? Masya Allah. Tapi ini 40 tahunnya Hijriyah ya, bukan Masehi. Kalau 40 tahun, kalau misalkan bapak-bapak sekarang, oh saya 40 tahun Ustaz misalkan, itu dalam Hijriyah berarti dia usianya 42 tahun kurang lebih. Iya. Tambah 10. Nah, adapun bagi orang-orang yang udah 40 tahun Hijriyah, maka hitungan Masehinya kurang lebih dia berusia 38, sekian bulan lah. Jadi orang yang udah 39 tahun itu udah 40 tahun Hijriyah. Maka dia pun dianjurkan membaca doa ini. Jadi angka 40 dalam Islam itu sangat luar biasa. Nabi Musa sebelum menerima wahyu ya, dijanjikan oleh Allah menerima kitab Taurat, itu pun beliau berpuasa dulu 40 hari. Bani Israel ketika diperintah oleh Allah dan Nabi Musa untuk memerangi suatu kaum orang-orang kafir, itu Bani Israel mereka membangkang perintah Allah dan perintah Nabi Musa. Bani Israel itu sangat luar biasa, dari dulu itu sudah tengilnya luar biasa sampai sekarang pun. Bukan aja sama manusia, para nabi pun dibunuh. Wayaqtuluna nabiyyin bighairi haq, dan mereka itu membunuh para nabi tanpa hak, dengan batil, dengan zalim. Nabi Zakaria, Nabi Yahya termasuk nabi yang dibunuh, rasul bahkan pangkatnya. Bani Israil. Bahkan Tuhannya mereka pun Allah Subhanahu wa taala mereka sepelekan. Ketika Allah menyuruh Bani Israil untuk memerangi orang-orang kafir, maka apa kata Bani Israil? Bani Israil berkata kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, itu musuh kita itu raksasa-raksasa ya. Tubuhnya besar-besar, kita kecil-kecil takut. Idhab anta wa rabbuka, kamu aja pergi perang sama Tuhan kamu. Masya Allah, kurang ajar kan? Idhab anta wa rabbuka faqatila, kamu aja Musa pergi sama Allah berperang sama mereka, lawan mereka. Inna hahuna qa'idun, kami akan duduk di sini nonton katanya. Masya Allah. Maka ketika Allah mendengar ya ucapan yang begitu keji seperti itu, pokoknya Bani Israil itu dari dulu seperti itu, keji ucapannya, keji perbuatannya ya. Yadullahi maglulah, banyak dalam Al-Quran disebutkan ucapan-ucapan keji Yahudi. Lain ayat disebutkan Bani Israil mengatakan, Yahudi mengatakan yadullahi maglulah ya, tangan Allah terbelenggu dan sebagainya. Nah ketika itulah Allah menghukum mereka, yatihuna fil arba'ina sanah. Allah menghukum mereka akibat ucapan keji seperti itu. Mereka Bani Israil terpenjara di Gurun Sinai selama 40 tahun. Demikian juga dalam Islam itu, dalam syariat kita Nabi Muhammad SAW, siapa yang mendatangi dukun,
maka nggak akan diterima sholatnya selama arba'ina yauman, 40 hari. Ada lagi hadis ya menyatakan, diriwayatkan dan hikayatkan, siapa yang ikhlas beribadah kepada Allah selama 40 hari, maka Allah akan mengalirkan hikmah keluar dari lisannya. Bukankah dalam hadis arba'in kita pernah mendengar bahwa fase ya perubahan dari nutfah ke mudghah ke alaqah, dari nutfah kemudian ke daging segumpal daging, kemudian menjadi daging yang menempel di rahim, itu fasenya 40 hari. Jadi kesimpulannya angka 40 itu dalam Islam memiliki posisi yang khusus. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang berzikir dengan jumlah 40 gitu ya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi satu-satunya sahabat Nabi SAW yang semua anggota keluarganya masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena sebagian sahabat yang lain tidak seperti itu. Ini anugerah yang khusus dan spesial bagi Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang lain ada yang beliaunya masuk Islam tapi istrinya kafir. Ada yang beliaunya masuk Islam tapi ayahnya kafir. Contohnya Umar bin Khattab, Al-Khattabnya kafir. Ada yang masuk Islam tapi istrinya kafir. Ada yang masuk Islam tapi ibunya kafir, dan sebagainya. Ada yang masuk Islam tapi anaknya kafir. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, ibu dan ayahnya masuk Islam. Kemudian anak-anaknya pun masuk Islam. Semuanya adalah masuk Islam. Maka Allah berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana." Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Itu dijelaskan dalam surat Bani Israil. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ringkas kata, di antara cara berbakti kepada orang tua saat masih hidup adalah dengan wa qul lahumā qawlan karīmā, dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang memuliakan. Dan larangannya wala tanharhuma, jangan membentak mereka. Bahkan wala taqul lahumā uff, jangan mengucapkan kata-kata yang seminimal mungkin itu bisa menyakiti mereka. Meskipun dengan ucapan atau yang menunjukkan ketika kita disuruh kita merasa segan atau malas. Bahkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ketika ada seseorang menatap wajah orang tuanya dengan pandangan tatapan tajam, ya, tatapan marah, tatapan benci, itu sudah termasuk durhaka. Sebagaimana sebaliknya, kalau kita menatap orang tua dengan tatapan kasih sayang, maka itu pun termasuk ibadah yang luar biasa di sisi Allah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkan doa, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangi aku ketika masih kecil. Pada ayat ini Allah lebih merinci pada peran dan fungsi seorang ibu dibandingkan dengan ayah. Ya. Perhatikan, ada 3 peran ibu yang disebut di sini. Hamalathu ummu, bahwa ibunya yang mengandung dia, kemudian melahirkan dia dalam kondisi mengandungnya dengan cara yang dalam keadaan sulit dan payah, melahirkan pun dalam keadaan payah. Kemudian wafisaluhu, ya, menyapihnya, artinya menyusui sampai dia menyapih. Ada 3, ya, mengandung, melahirkan, dan menyusui, ya. Terus mengandung lagi karena hamil lagi kan,
mengandung lagi, melahirkan lagi, dan menyusui lagi. Mengandung lagi, menyusui lagi, melahirkan lagi, menyusui terus begitu ya. Sampai ada ini istri dari teman saya itu tunji setahun hiji, jadi tiap tahun tuh iya. Sampai tiap tahun itu lahir terus gitu. Lancar produksi. Iya, produksinya lancar gitu sampai masya Allah. Baru aja menyapih sudah lahir lagi. Baru menyapih lahir lagi seperti itu. Ya. Bapaknya nggak disape itu. Nah, bapaknya nggak disape. Tapi di sini kenapa Allah menyebutkan salasuna syahra 30 bulan? Tadi kan disebutkan 30 bulan itu berarti kan 2 tahun 6 bulan. Sedangkan kata ulama disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain bahwa di sana ada isyarat, ada 2 isyarat. Makanya dulu pernah terjadi di zaman Khalifah Rasyidin, katanya, wah ini ada seorang pengantin baru, tapi kok baru 6 bulan sudah melahirkan. Pada saat itu di Madinah biasanya pada umumnya wanita itu mengandung 9 bulan, ya baru melahirkan. Ini baru ketahuan 6 bulan kok melahirkan. Itu rame, heboh, viral di Madinah ya. Sampai hampir-hampir mau dirajam itu. Perempuan itu dia dianggap telah berzina ya. Berzina padahal dia sudah punya suami. Datanglah kepada Ali bin Abi Thalib. Saat itu beliau belum jadi khalifah. Saya khalifahnya lupa saat itu. Ini bagaimana katanya? Masalahnya seperti ini, belum pernah kejadian baru 6 bulan sudah lahir. Maka Ali bin Abi Thalib membacakan ayat ini. Ya, wa hamluhu wa fisalu 30 syahra. Kata Ali bin Abi Thalib, perhatikan ayat ini. Dalam ayat ini Allah berfirman, ya, mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. 30 bulan itu artinya 2 tahun 6 bulan. Di sini ada 2 fase yang Allah sebutkan, masa mengandung dan masa menyapih. Masa menyusui. Sedangkan dalam ayat yang lain surah Al-Baqarah Allah menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah. Dan para ibu wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu mereka menyusui anak-anak mereka haulaini kamilaini, 2 tahun secara penuh sempurna. Tapi itu tidak mesti, tidak harus dan tidak wajib. Ya. Istri kita tidak mesti menyusui anak kita selama 2 tahun. Kalau kita gimana? Kapan aja boleh ya? Ya? Nah, haulaini kamilain. Ya. Kalau mau liman arada ayyutima radha'ah, bagi orang yang mau menyempurnakan penyusuan kepada anaknya. Kata Imam Ali, ya, ini adalah batas maksimal menyusui 2 tahun. Nah, sisanya yang 6 bulan ini adalah batas minimal hamilnya seorang perempuan. Jadi menurut ayat ini, aqallul hamli itu 6 bulan. Ya. Paling sedikit masa mengandung itu adalah 6 bulan, dan itu sudah dibuktikan oleh kedokteran bahwa dia sudah bisa lahir meskipun secara prematur, tapi bisa lahir dengan selamat. Ya, seperti itu. Jadi akhirnya clear lah bahwa perempuan ini adalah resmi atau tidak melakukan zina. Jadi dia lahir secara normal karena mengandungnya selama 6 bulan. Ketika sampai pada usia 40 tahun, jadi kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini dipahami oleh para generasi salaf kita. Mereka kalau sudah sampai pada usia 40 tahun, maka mereka ya punya kebiasaan, mereka akan lebih menghadapkan kehidupannya, fokusnya, konsentrasinya, pikirannya, hatinya kepada akhirat. Kalau sebelum 40 tahun mereka biasa ya mengejar dunia dan sebagainya, ketika 40 tahun generasi salaf kita ya, generasi terbaik kita, teladan kita, mereka lebih fokus kepada bekal akhirat. Tentunya ini masih
jauh dan berbeda dengan kita ya. 40 tahun, 50 tahun kita malah masih bergelimbang dengan keduniawian kita. Tidak apa-apa sebenarnya selama itu untuk bekal ibadah. Tapi jadi masalah adalah ketika semakin tua dia semakin lupa dengan akhirat. Yang ini yang dibahayakan. Sebagian ada riwayat kalau ada orang usia 40 tahun dia belum ada kesadaran untuk akhiratnya. Ketika dia sampai pada usia 40 tahun ya, hatinya, pikirannya tidak ada kesadaran. Paling minimal ada kesadaran. Meskipun belum bisa beribadah maksimal seperti generasi salaf, tapi ada kesadaran. Terbetik dalam hatinya, oh ya Allah, saya sudah sampai usia 40 tahun ya. Melihat pada usia yang telah dilewati ya, dia memandang masa lalunya ketika dia masih kecil, ketika SD, zaman SMP, masa SMA, masa kuliah, begitu cepat berlalu, terbayang oleh memori dia. Seakan-akan usia 40 tahun dia di puncak gitu. Di puncak karirnya, di puncak secara ekonominya, secara sosialnya dan sebagainya. Itu biasanya 40 tahun. Dia memandang masa lalu seperti itu. Nah, ketika dia ada kesadaran, oh berarti sisa hidup saya sudah lebih sedikit dibandingkan dengan masa hidup yang sudah saya lewati. Biasanya ketika orang sudah 40 tahun menjalani hidup 40 tahun, itu sisa waktunya tidak akan 40 tahun lagi pada umumnya. Jarang yang sampai pada usia 80 tahun ya. 40 tahun sebelumnya, 40 tahun kemudian 80 tahun, itu sangat jarang. Karena kebanyakannya di antara 60-70, kebanyakannya berguguran, meninggal dunia. Nah, ketika orang tidak ada kesadaran pada usia itu 40 tahun itu, maka setan akan mengusap wajahnya. Udah, orang ini adalah bagi milikku, dia akan menjadi ahli neraka. Diusap wajahnya, ini orang udah menjadi bagian apa? Teman aku dia. Illa ma rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah ya. Ketika dirahmati oleh Allah, dia akan disadarkan entah pada usia berapa tahun. Tapi pada umumnya ketika usia itu tidak ada kesadaran tentang bekal ya, menyiapkan dirinya untuk berbekal akhirat, maka itu menjadi warning yang sangat berbahaya bagi dia. Maka ingatkan teman-teman kita ataupun kerabat-kerabat kita, keluarga kita yang sudah 40 tahun ke atas, kalau dia masih lalai dengan akhiratnya, ingatkan 40 tahun itu batas seseorang sudah harus benar-benar fokus ke akhirat. Paling tidak ada kesadaran bahwa saya tidak akan lama lagi di dunia dan saya harus berbekal ke akhirat. Maka ya, tadi makanya dalam hadis disebutkan bahwa hak ibu itu lebih besar daripada hak ayah sebanyak apa? 3 kali. Ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli atau aku bersahabat dengan dia, aku perlakukan dengan dia dengan sebaik-baik perlakuan? Siapakah manusia yang paling berhak dan yang paling layak aku persembahkan hidupku ya, dengan sebaik-baik persembahan, dengan sebaik-baik perlakuan? Maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Summa man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, tetap ibumu. Summa man ya Rasulullah, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, 3 kali. Di sini ulama, kenapa Rasulullah menyebutkan 3 kali ummuka, ibumu? Bisa jadi melihat pada ayat ini. Pada konteks ayat ini Allah menyebutkan 3 fungsi tadi. Ibulah yang telah mengandung kamu, ibu juga yang telah melahirkan kamu, dan ibu juga yang telah menyusui kamu. 3 fungsi ini tidak bisa dilakukan oleh seorang ayah. Makanya sangat bertentangan dengan hukum alam dan hukum agama adanya perilaku homoseksual. Saya pernah membaca sebuah berita di negara, ini negaranya negara non muslim ya. Entah lupa saya negara Brazil atau Venezuela, itu
Presidennya meskipun dia kafir, tapi dia sadar dia melarang yang namanya homoseks. Ya, kalau ketahuan tuh sama dia punya peraturan, saya lupa negaranya mana, pernah saya baca beritanya. Kalau ketahuan ada pasangan homoseksual, dia akan masukkan ke dalam penjara. Apa ancamannya? Kalian baru bisa bebas keluar dari penjara kalau udah bisa punya anak, namanya. Kayak gitu. Kalian baru boleh keluar dari penjara kalau sudah bisa punya anak, atau kalian melepaskan penyakit kalian dari homoseksual tersebut. Seperti itu ya. Orang-orang kafir pun menyadari bahayanya perilaku penyimpangan seperti itu. Nah, tiga fungsi ini nggak bisa dilakukan oleh ayah atau para bapak, sehingga derajat ibu ummuka 3 kali, baru summan ya Rasulullah, kemudian siapa? Abuka, baru kemudian adalah ayahmu. Jemaah sekalian, kemudian isi dari doa ini adalah ini yang paling penting ya. Kita belajar dari konteks isi doa ini adalah yang pertama, doa ini adalah permohonan agar kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi ketika kita bersyukur, maka hendaklah syukur kita tidak hanya terbatas kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita saja, tetapi juga syukurilah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Kadang kita mensyukuri hanya sebatas nikmat yang ada pada diri kita dan keluarga kita aja ya. Nikmat yang ada pada diri kita, pada istri kita, anak-anak kita, mobil kita, jabatan kita, pekerjaan kita ya, pemasukan kita, uang kita, tanah kita, rumah kita, dan sebagainya. Tapi hendaklah kita pun meluaskan rasa syukur kita dengan kepada nikmat-nikmat yang diterima oleh orang tua kita. Alhamdulillah ya Allah, orang tua saya Engkau jadikan sebagai seorang muslim. Disyukuri. Nah ini yang kita jarang sadari. Kita hanya mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita, tapi tidak mensyukuri nikmat yang ada pada orang tua kita. Alhamdulillah ya Allah, orang tua saya dikasih nikmat tanah luas 10 hektar. Oh kan? Syukurin gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah orang tua saya masih hidup ya Allah. Ya, syukurin. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat apa saja yang ada pada orang tua kita syukurin. Alhamdulillah ya Allah, orang tua saya mendidik saya seperti ini, mengenalkan saya kepada agama. Alhamdulillah dulu waktu saya masih kecil dididik sama orang tua dengan keras, didikan agama. Ketika berkumandang adzan subuh dibangunkan gitu kan, bangun digedor-gedor pintunya subuh. Kadang-kadang saya dipukulin kaki saya bangun gitu. Saya ngalamin ya soalnya. Mungkin Bapak juga ngalamin. Dulu saya, mungkin kita pun pernah mengalami hal-hal yang sama. Saya pernah punya pikiran waktu kecil kayak gini, kenapa ya orang tua saya kok kejam banget gitu ya, lagi ngantuk dipukulin supaya bangun. Saya harus ngaji ya ke madrasah, masih ngantuk. Sampai saya masih ingat lagi berangkat ke madrasah ya, sebelum subuh, jalanan sepi di gang itu, karena masih ngantuk pernah terjatuh tuh, lagi jalan terjatuh. Bahkan saya lagi ngaji Quran, sering dimarahin sama ayah ya, ngaji salah terus. Akhirnya saya nangis gitu kan, karena nangis itu kan Quran jadi nggak kelihatan, karena air mata menggenang, air bacaan Quran nggak kelihatan, makin rabun, makin banyak salah, makin dimarahin lagi. Hanya ibu saya datang udah bawa air minum ya. Setiap orang pasti seperti, mungkin ya ada yang seperti itu, ada yang beda-beda cara mendidiknya. Tapi kita perlu mensyukuri, dan alhamdulillah ternyata kita baru bisa merasakan nikmatnya didikan orang tua kita setelah kita menyadari tentang pentingnya ilmu agama. Alhamdulillah. Betapa banyak orang-orang yang ketika di masa tuanya dia menyesal karena dulu sewaktu kecilnya tidak dididik dengan ajaran agama oleh orang tuanya. Tidak sedikit alias banyak ya,
orang-orang yang sudah lanjut usia 40 tahun, 50 tahun belum bisa baca Iqra. Itu ada juga. Pernah di Jakarta juga pernah saya ngajar bapak-bapak masih Iqra ya. Makanya bersyukur kalau orang tua mengajarkan kita, mengarahkan kita pada agama. Jadi syukuri nikmat yang ada pada kita dan yang ada pada orang tua kita. Entah nikmat apa saja. Nikmat itu ada dua jenis, nikmat-nikmat agama dan nikmat-nikmat dunia. Nikmat-nikmat agama berupa apa? Iman, Islam ya, ngajarin kita Quran. Itu nikmat-nikmat agama. Nikmat-nikmat dunia seperti apa? Ya orang tua sehat atau orang tua punya warisan dan sebagainya, itu nikmat-nikmat dunia. Syukuri oleh kita. Jadi usia 40 tahun adalah usia untuk bersyukur ya. Ingat, usia untuk bersyukur dengan membaca doa ini. Karena kita saat membaca doa ini kita akan mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Usia 40 tahun adalah usia untuk menambah amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara tanda orang-orang yang baik dan dia akan menjadi ahli surga adalah ada beberapa indikator. Semakin dia bertambah usia, semakin berkurang tamaknya kepada dunia. Semakin bertambah usia, semakin berkurang tamaknya kepada dunia. Semakin bertambahnya harta, semakin banyak dia berderma. Semakin tinggi dia kedudukannya, semakin besar sikap rendah hatinya. Sebaliknya, orang-orang yang kebalikannya itu adalah tanda orang-orang yang celaka. Semakin dia tambah usia, semakin tamak kepada dunia. Semakin dia tambah kaya, semakin pelit. Semakin dia tambah tinggi jabatannya, semakin angkuh. Semakin seperti itu. Maka ketika bertambah usia 40 tahun ke atas, maka hendaknya kita bertambah amal-amal soleh kita. Amal soleh yang bersifatnya qalbiyah ya, sifatnya hati, seperti sabar, syukur, ridho, memaafkan, dan seterusnya. Atau amal-amal yang sifatnya lisaniyah, zikir, baca Quran, ya, berkata-kata yang baik, menasehati, dan sebagainya. Atau amal-amal yang sifatnya badaniyah, ya, dengan sholat atau membantu orang lain, melangkah ke masjid, bekerja, ya, bekerja pun itu ibadah luar biasa. Jangan disangka bahwa bekerja itu bukan ibadah. Jadi kalau misalkan ada seorang satpam, ya, dia tugasnya malam hari, dia mata pencahariannya dari sebagai satpam misalkan, malam hari pas Ramadan, apakah lebih baik dia tetap bertugas sebagai satpam atau sholat tarawih? Bagaimana? Jadi satpam. Karena apa? Itu wajib. Sedangkan sholat tarawih adalah hukumnya sunnah. Kecuali kalau bisa menggabungkan keduanya, maka itu lebih utama. Itu nggak ada perdebatan. Tapi ketika dihadapkan, ya, mana perkara yang wajib dan mana perkara yang sunnah, maka harus utamakan yang wajib. Jangan sampai mengorbankan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Ini keliru. Pokoknya saya mau taraweh. Pokoknya kerjaan udah tinggal aja dulu. Nanti isi gimana aja. Ini sepertinya benar tapi keliru. Ada sebuah ungkapan ulama yang mengatakan begini. Jika seseorang, ya, tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang wajibnya, contohnya satpam tadi, sehingga dia tidak bisa melakukan yang amalan yang sunnah, maka dia ma'dzur, kata ulama. Dia ada uzur karena menjalani tugas kewajibannya mencari nafkah yang wajib. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang dia sibuk dengan amal-amal sunnah, tapi kemudian dia melalaikan yang wajib, ya, mencari nafkah, bekerja untuk keluarga, dia tahajud sepanjang malam, tapi kemudian paginya enggak kerja, ya, melalaikan keluarganya, enggak ngasih nafkah, enggak mencari sebab-sebab kehidupan, padahal itu wajib.
Maka orang seperti ini kata ulama disebut magrur, orang yang tertipu. Magrur, tertipu. Disangkanya dia merasa, wah saya udah tahajud nih, nanti aja lah urusan kerja mah, nanti Allah ngasih rezeki. Nggak bisa seperti itu. Dahulukan yang wajib, kalau yang wajib dikerjakan ada sisa, baru kita tambah dengan amal-amal yang sunnah. Karena pahala ibadah yang wajib itu jauh lebih tinggi daripada ibadah yang sunnah. Kemudian yang ketiga, yang pertama bersyukur, kedua menambah amal soleh ya usia 40 tahun itu. Yang ketiga, mendidik anak-anak. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kita mohon pada Allah agar Allah solehkan anak keturunan kita. Pernah ada seorang yang datang kepada seorang ulama mengadukan tentang kenakalan anak-anaknya. Maka kata ulama, ista'in bihadil ayah. Ya. Amalkan ayat ini katanya. Ista'in bihadil ayah atau kama qala rahimahullah. Ada seorang datang pada ulama mengadukan tentang anaknya yang bandel, maka kata beliau baca doa ini katanya. Rabbi auzi'ni an ashkura dan seterusnya. Kenapa baca ayat ini? Karena di sini ada doa permohonan agar keturunan kita soleh. Mana kalimatnya? Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah solehkan anak keturunanku. Ya Allah solehkan anak keturunanku, karena mereka lah investasi akhirat saya. Ya Allah, ketika saya sudah tiada, ketika saya sudah di alam kubur, di dalam tanah, mereka lah investasi akhirat saya. Ya Allah, kalau mereka soleh, mereka tak perlu disuruh akan mendoakan saya. Ya Allah, karena syarat anak soleh itu adalah yad'ulah awwaladin solihin yad'ulah. Di antara 3 amal yang akan terus mengalir ke alam kubur adalah awwaladin solihin yad'ulah, anak waladin soleh, anak yang soleh yang mendoakan ke orang tuanya. Nah, ini menjadi sebuah tanda bahwa anak yang soleh itu otomatis dia akan mendoakan orang tuanya. Semakin soleh akan semakin banyak mendoakan orang tuanya. Kurang soleh ya kurang mendoakan orang tuanya. Kapan Ustadz sebaiknya mendoakan doa orang tua itu kapan? Nah, ini ada sebuah ucapan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, saya lupa nih ya, antara dua Sufyan ini, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah. Siapa orang yang sholat 5 waktu, berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Kan ada ayat kan di dalam Al-Quran, surat Luqman, Anishkurli wali walidaik, hendaklah dia bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka barang siapa yang sholat 5 waktu, kata Imam Sufyan, maka seakan-akan dia telah bersyukur atas nikmat Allah. Anishkurli, bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidai, dan kepada orang tuamu. Lalu barang siapa yang berdoa fi dubris shalah di walidaihi, siapa orang yang mendoakan untuk kedua orang tuanya di dubur sholat. Kapan itu dubur sholat? Maksudnya apa? Nanti. Maka orang itu akan tercatat sebagai orang yang telah berterima kasih kepada orang tuanya. Jadi minimal, paling minimal tidak boleh kurang dari 5 kali. Minimal ya, ini bukan maksimal ini. 5. Kapan? Duburis sholat. Ada ulama beda pendapat menafsirkan duburis sholat itu. Ada yang pertama mengartikan itu sebelum salam. Jadi setelah baca at-tahiyat dan seterusnya ya, habis sholawat Ibrahimiyah itu kemudian baca yang bagusnya, baca doa yang ini dulu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru baca doa. Boleh Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Boleh seperti ayat dalam surat Al-Isra, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, boleh. Nah, kalau orang melakukan itu, maka kata Imam Sufyan, dia teranggap dan dianggap sebagai anak yang telah berterima kasih kepada orang tuanya. Ustadz, itu kan waktunya mepet ya, kadang-kala kita belum
selesai baca sholawat pun kadang imam sudah salam. Kadang-kadang. Bagaimana? Boleh. Kalau nggak sempat sebelum salam, boleh setelah salam. Itu sangat mudah. Itu bukan maksimal 5 kali, tapi minimal. Itu orang yang baca 5 kali mendoakan orang tuanya, itu termasuk orang yang solehnya paling minimal. Karena semakin soleh dia akan semakin banyak mendoakan kedua orang tuanya. Ketika sedang sujud, ketika sedang berdoa untuk hajatnya, dia dahului dengan doa untuk orang tuanya. Jadi kalau bapak-bapak punya hajat kepada Allah, hajat apa saja, ya, setelah baca tahmid, sholawat, taubat, dahulukan doa orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru doa kita, itu lebih jos lagi. Atau saat kita ingat kepada orang tua kita di kampung atau sudah almarhum almarhumah, sampaikan, lepaskan doa gitu. Karena hakikatnya jemaah sekalian, tidak ada yang bisa mensolehkan anak-anak kita kecuali Allah. Kurang soleh apa sih Nabi Nuh? Tapi kalau Allah tidak mensolehkannya, Kan'an dia jadi orang kafir. Anak Nabi ini. Ya. Kurang soleh apa Nabi Nuh? Tapi istrinya kafir, nggak soleh. Karena hidayah itu di tangan Allah. Kesolehan Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan. Maka kita butuh bantuan Allah, campur tangan Allah, pertolongan Allah untuk mensolehkan keturunan kita, bahkan mensolehkan diri kita. Misalkan dalam surat Al-Anbiya, ya, Nabi Zakaria ketika beliau berdoa kepada Allah minta anak, itu beliau berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri tanpa anak keturunan, Engkau adalah sebaik-baik pemberi warisan. Maka kata Allah, fastajabna lahu wa aslahna lahu zaujah. Perhatikan, maka kami ijabah doanya Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zaujah, dan kami solehkan istrinya Nabi Zakaria. Ya. Allah solehkan akhlaknya dan Allah perbaiki rahimnya sehingga menjadi bisa melahirkan Nabi Yahya. Nah, menurut sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kenapa Allah berfirman wa aslahna lahu zaujah, Allah solehkan istrinya Nabi Zakaria, karena konon katanya, wallahu a'lam bishawab, istrinya Nabi Zakaria ada sedikit kekurangan akhlak di dalam lisannya. Lisannya agak tajam pada suami, ya. Entah itu cerewet atau apa. Nah, ini bisa buat kalau ada cerewet, berarti harus minta bantuan pada Allah nih, ya. Allahumma aslih li zaujati, gitu kan. Ya Allah, solehkan istri saya untuk bisa menerima apa? Biasanya suka ada yang ramai, biasanya kayak gini. Proposal ya. Tidak ada sangannya kalau cerewet itu berarti. Oh, gitu. Oh, terbuka ya. Jadi Allahumma aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, solehkan anak keturunanku, ya. Karena kita nggak bisa mensolehkan keturunan kita, bahkan nggak bisa mensolehkan diri kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ayat ini ditutup dengan mengingatkan kepada orang-orang yang berusia 40 tahun untuk apa? Untuk bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barang siapa yang terhimpun semua ini, ya, dia pertama adalah dia memiliki sifat akhlak birrul walidain, ya, ini kesimpulannya 2 jam 9 nih, ntar lagi. Birrul walidain. Yang kedua, dia rajin membaca doa ini. Yang ketiga, dia banyak bersyukur atas nikmat pada dirinya dan pada orang tuanya. Kemudian dia banyak beramal soleh. Kemudian dia mendidik anaknya dengan perilaku, contoh, pendidikan, dan juga doa, mendoakan mereka supaya soleh. Yang kelima, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dia berserah diri, pasrah kepada Allah. Maka orang yang memiliki karakter ini dijanjikan oleh Allah dengan apa?
3 hal. Pertama, Allah akan terima amal-amal solehnya. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, Allah akan jadikan dia fi ashabil jannah, akan termasuk orang-orang yang menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ringkas kata, doa ini kalau kita resapi, maknai dan kita amalkan, maka akan menjadikan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan sebelum kita tutup dengan doa. Tidak ada ya? Baik, tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Rabbana irham walidina kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ahli buyutina wa li dhurriyyatina wa li arhamina wa li masyayikhina wa li tullabina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik, min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasyarri kullih ajilihi wa ajilih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qaraba ilayha min qawlin aw 'amal, wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu lana khairan. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhana rabbika Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.